Bayern juara sekaligus memecahkan rekor. Filipe Coutinho tertawa paling keras. PSG kalah, muncul kerusuhan di Paris. Halo, ketemu lagi dengan gelabola.com. Segera saja kita mulai berita paling penting. Bayern menjadi juara Liga Champions. Bayern München mengalahkan Paris Saint-Germain dalam final Liga Champions tadi malam yang menegangkan di Lisbon, Portugal, untuk mengklaim mahkota juara Eropa untuk kali ke-6 dalam sejarah. Kingsley Coman, pemain yang memulai karirnya di PSG, menyelesaikan laga menegangkan itu dengan sundulan pada menit ke-59 di tiang jauh dari umpan silang Joshua Kimmich untuk membuat raksasa Prancis itu gagal meraih gelar juara Eropa pertamanya. Itu adalah malam penuh kegembiraan bagi pelatih Bayern Hansi Flick yang menambahkan trofi Liga Champions ke gelar juara Bundesliga yang diraihnya pada bulan Mei. Padahal awalnya Hansi Flick hanya mengambil alih posisi pelatih untuk sementara dari tangan Niko Kovac yang dipecat pada November 2019. PSG gagal meraih trofi Eropa. Malam tadi adalah malam yang mengecewakan bagi duet superstar penyerang PSG Neymar dan Kylian Mbappe yang gagal menghasilkan penampilan terbaiknya dan merasa frustrasi oleh penampilan hebat kiper Bayern Manuel Neuer ketika mereka memiliki sejumlah peluang emas pada babak pertama. Rasa sakit hati Mbappe semakin meningkat pada babak kedua ketika ia terlihat dijegal oleh Joshua Kimmich di dalam kotak penalti, tetapi klaim penalti PSG diabaikan, menyebabkan Bayern dinobatkan sebagai juara Eropa satu kali lagi, menjadi tim pertama yang memenangkan trofi ini dengan memenangkan setiap pertandingan mereka sejak penyisian grup, sistem gugur, dan akhirnya final. Neymar menangis. Mantan pemain Barcelona itu meneteskan air mata usai berakhirnya final Liga Champions tadi malam di Estadio da Luz. Kesempatan itu sudah sangat dekat namun juga sangat jauh gara-gara gol tunggal Kingsley Coman pada menit ke-59. Menunggu tahun depan bisa-bisa PSG tidak mampu lolos ke final seperti musim ini. Saat upacara pemberian medali, Neymar menolak untuk maju dan menerima medali runner-up Liga Champions. Tetapi ia kemudian berhasil dibujuk dan akhirnya maju menerima pengalungan medali sebelum kembali ke tempat duduknya dengan mata merah. Kegagalan yang sungguh menyakitkan karena PSG sudah sangat dekat dengan gelar juara. Skuad 6,3 triliun versus 1,7 triliun. Skuad Paris Saint-Germain adalah sebuah tim yang mahal. Harga dua pemain bintang mereka, Neymar dan Kylian Mbappe saja, sudah mencapai 6,3 triliun rupiah. Belum lagi memperhitungkan sisa pemain PSG lainnya. Tetapi skuad semahal itu masih kalah melawan tim berpengalaman asal Bundesliga Bayern München yang nilai total seluruh starting 11-nya tidak melebihi 1,7 triliun rupiah. Ada 4 kesempatan emas sepanjang 45 menit pertama yang seharusnya bisa berubah menjadi gol oleh PSG. Satu di antaranya adalah momen ketika Neymar menerima bola menggiring mendekati gawang di Rotten dan menembak melalui kolong Manuel Neuer. Tetapi kiper Jerman yang memulai karir sepak bolanya sebagai seorang gelandang itu memiliki refleks yang mengagumkan dan gagal gol. Juara Eropa ke-6 di Rotten. Bagi di Rotten ini adalah gelar juara Eropa ke-6 mereka sepanjang sejarah. Sebelum ini mereka memenangkannya pada tahun 1974, 1975, 1976, 2001, dan 2013. Prestasi lain yang dicatatkan pasukan Hansi Flick adalah ini kali kedua dalam sejarah klub mereka berhasil mengoleksi treble, gelar juara Bundesliga, DFB Pokal, dan Liga Champions setelah skuad asuhan Jupp Heynckes melakukannya pada tahun 2013. Rekor baru Bayern di Eropa. Di Rotten kini menyamai perolehan gelar Liverpool sebagai tim dengan kolektor gelar Liga Champions terbanyak nomor 3, 6 gelar, hanya kalah dari Milan 7 dan Real Madrid 13 kali. Tetapi bukan itu yang menjadi sorotan kemenangan Bayern München di final Liga Champions musim ini. Sebelumnya tidak pernah ada dalam sejarah panjang kompetisi ini bahwa ada satu tim yang berhasil melewati seluruh laga tanpa kehilangan 1 poin pun di turnamen ini, sampai kini akhirnya dipecahkan oleh sang raksasa Bavaria. Dalam perjalanan sejak laga fase grup sampai menjadi juara, kampion Jerman itu membukukan rekor 100%, memenangkan 11 pertandingan mereka, mencetak 43 gol dan hanya kebobolan 8 gol saja.
Mereka pun menjadi tim paling produktif dengan rata-rata mencetak 3,9 gol per pertandingan. Filipe Coutinho tertawa paling keras. Pemain pinjaman Barcelona itu mungkin pemain paling bahagia tadi malam. Lihat ekspresi ketawanya saat berpose bersama trofi Liga Champions yang dirindukannya selama bertahun-tahun. Coutinho berhasil mendapatkannya pada musim ketika Liverpool dan Barcelona gagal. Sementara Liverpool sudah tersingkir musim ini di tangan Atletico Madrid pada babak 16 besar dan kemudian Barcelona tersungkur dengan skor 8-2 oleh Bayern Munchen pada tahap perempat final dengan 2 gol dan 1 assist dari Filipe Coutinho. Sang pemain Brasil adalah orang yang tertawa paling akhir dengan menaruh tangannya pada piala yang bergengsi tersebut. Coutinho memang hanya pemain cadangan diturunkan pada menit ke-68 untuk menggantikan Serge Gnabry. Tetapi itu tidak penting, namanya tetap masuk skuad dan berhak menerima medali kemenangan Liga Champions tahun ini, dan itulah yang paling penting. Masih belum melewati rekor Barca. Raihan 43 gol Bayern Munchen di semua kompetisi gagal memecahkan rekor terbanyak semusim Barcelona dengan 45 gol pada musim 1999-2000. Tetapi Barca memainkan laga lebih banyak di Liga Champions 16 kali ketimbang Bayern 11 kali karena fase gugur di Portugal yang hanya dilakukan 1 leg saja. UEFA sementara itu tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan laga-laga 1 leg ini di masa depan. Presiden UEFA, Alexander Ceferin, yakin permainan sepak bola menjadi kurang berhati-hati dan tim terpaksa mengejar gol karena tidak ada leg kedua. Dengan banyak menyerang, maka pertandingan menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk ditonton dan memuaskan para penikmat sepak bola. Ceferin menambahkan seperti dikutip oleh BBC, jika ini adalah 1 leg, maka jika satu tim mencetak gol, maka yang lain harus membalaskan gol secepat mungkin. Jika itu adalah sistem 2 leg, maka masih ada waktu untuk memenangkan pertandingan berikutnya. Sebelum kita bahas rencana pemecatan pelatih PSG Thomas Tuchel, serta kerusuhan yang pecah di kota Paris usai kekalahan PSG, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Update transfer hari ini. 1. Kiper Milan Pepe Reina sudah lelah menunggu tawaran Valencia yang tidak kunjung datang dan sekarang tampaknya akan menyelesaikan kepindahan ke Lazio. Yang kedua, Barcelona ingin merekrut bek kiri untuk menggantikan Jordi Alba dan sedang mempertimbangkan Angelino. Bek kiri Spanyol itu menghabiskan paruh kedua musim ini dengan status pinjaman di Leipzig dan akan kembali ke Manchester City musim panas ini. Tetapi namanya tidak masuk di dalam rencana City. Nomor 3, Liverpool dan Manchester City tertarik pada pemain sayap Wolves, Adama Traore, dengan klub Inggris itu terpaksa menjual pemainnya akibat krisis. Nomor 4, Juventus dan Manchester City siap bertarung untuk gelandang Lyon, Houssem Aouar. Pemain itu sendiri lebih suka pindah ke skuad asuhan Andrea Pirlo. 5. Juventus tertarik untuk mendatangkan gelandang Tottenham Hotspur, Giovanni Lo Celso, tetapi Calcio Mercato melaporkan bahwa Jose Mourinho menolak permintaan tersebut. 6. Leicester City menanyakan ketersediaan bek Nicolas Tagliafico saat mereka ingin menggantikan Ben Chilwell yang akan menuju ke Chelsea. 7. Manchester City ikut serta dalam pertarungan untuk mendapatkan pemain depan Inter Lautaro Martinez setelah Tottenham Hotspur mengatakan kepada mereka bahwa Harry Kane tidak untuk dijual. 8. Real Madrid dan Barcelona sama-sama mengejar gelandang Napoli Fabian Ruiz, tetapi Gennaro Gattuso kabarnya meminta agar pemain Spanyol itu tinggal 1 musim lagi. Nomor 9, pelatih Barcelona Ronald Koeman akan berada di Lisbon pada Minggu malam untuk mengamati Filipe Coutinho saat final Liga Champions antara PSG versus Bayern Munchen. Manajer Belanda itu berencana memasukkan Coutinho dalam rencananya di Nou Camp musim depan. 10. Tottenham Hotspur tertarik pada gelandang Barcelona Ivan Rakitic, tetapi karena tim Catalonia itu sangat ingin menjual pemain Kroasia tersebut, Spurs tidak akan mau membayar mahal untuknya. 11. Timothy Bakayoko bisa mendarat di Milan pada hari Senin. Chelsea telah menawarkan Milan kesempatan untuk merekrut pemain Prancis itu dengan status pinjaman, dengan kewajiban membeli pada akhir masa pinjaman sebesar 557 miliar rupiah. 12. Arsenal tertarik pada gelandang Bayern Munchen Thiago Alcantara yang tersedia dengan harga sekitar 500 miliar rupiah, biaya yang siap dibayarkan oleh The Gunners.
Tetapi pertama-tama mereka harus menyingkirkan beberapa pemain. Liverpool juga tengah memantau Thiago. 13. Antonio Conte bisa meninggalkan Inter setelah beberapa kali berselisih pendapat dengan Direktur Olahraga klub Piero Ausilio. Pada hari Selasa, pelatih asal Italia itu akan berjumpa dengan Presiden Inter Steven Zhang untuk membahas masa depannya. Massimiliano Allegri bisa menggantikan Conte. 14. Valencia tertarik untuk merekrut striker Real Madrid Borja Mayoral. Pemain berusia 23 tahun itu telah menghabiskan 2 musim terakhir dengan status pinjaman di Levante atau rival sekota Los Che, dan dia memiliki kontrak dengan Los Blancos hingga 2021. 15. Direksi Borussia Dortmund telah menegaskan bahwa Jadon Sancho, target utama Manchester United, akan bertahan setidaknya untuk 1 musim ke depan. 16. Arsenal dan Gabriel Magalhaes telah mencapai kesepakatan bagi bek tengah Lille itu. The Gunners akan membayar Lille pada kisaran 550 miliar rupiah. 17. Barcelona meminta siapapun yang akan mendatangkan Lionel Messi untuk membayar klausul rilis sebesar 10,9 triliun rupiah. 18. Nicolas Tagliafico tengah dipantau Barcelona sebagai salah satu calon bek kiri mereka, seperti halnya Angelino. Barca telah mengawasi pemain Ajax Amsterdam itu sejak lama dan mereka telah menanyakan situasinya. 19. Luis Figo berpendapat nyaris tidak mungkin bagi Lionel Messi untuk mengikuti jejaknya pada tahun 2000, mengkhianati Barca untuk bergabung ke Real Madrid. 20. Penjualan Luis Suarez dan Ivan Rakitic merupakan 2 prioritas utama Barca saat ini. 21. Bek Manchester City John Stones bisa menjadi sosok ideal untuk memperkuat lini belakang Chelsea. 22. Pierre-Emerick Aubameyang akan menandatangani kontrak barunya dengan Arsenal minggu ini juga setelah kembali dari liburan. Nomor 23, laporan beredar di Spanyol bahwa Leeds United tertarik untuk merekrut penyerang Valencia Rodrigo. Sang pemain Los Che ini menjadi target Barca musim lalu. 24. Chelsea siap untuk menyelesaikan transfer Kai Havertz setelah Bayer Leverkusen mengindikasikan akan menurunkan harga penyerang mereka itu. Tetapi setelah menghabiskan 1,6 triliun untuk Timo Werner dan Hakim Ziyech, Frank Lampard jual mahal dengan tim Jerman tersebut. 25. Gabriel Magalhaes harus menghabiskan 2 minggu karantina setelah bergabung dengan Arsenal dari Lille di Prancis sesuai aturan pemerintah Inggris. Nomor 26, Manchester United siap menghentikan pengejaran mereka atas Jadon Sancho untuk menghindari kerusakan struktur gaji mereka. United sudah diperkirakan membayar kiper David De Gea 7 miliar per minggu. Mereka tidak ingin pusing ada pemain lain mendapatkan gaji dekat-dekat gaji David De Gea. 27, Barcelona sedang mempertimbangkan tawaran 348 miliar plus Luis Suarez untuk mendatangkan bintang Ajax Donny van de Beek. Gelandang Belanda berusia 23 tahun itu telah menjadi salah satu target Manchester United selama berbulan-bulan. Nomor terakhir 28, Arsenal dilaporkan telah menanyakan ketersediaan gelandang Bayern Munchen Thiago Alcantara. Tetapi baik Arsenal maupun juga Liverpool yang mengejar pemain Spanyol itu sama-sama tidak mau membayar 445 miliar rupiah. Pemain PSG paling bersalah. Pemain PSG asal Jerman berusia 23 tahun, Thilo Kerner, menjadi pemain PSG paling bersalah dalam gol raksasa Bayern Munchen pada final Liga Champions tadi malam. Ia seperti kebingungan hendak mengawal siapa dan berujung pada gol Kingsley Coman. Setelah mendominasi bola hampir sepanjang waktu pada babak pertama, akhirnya Bayern Munchen berhasil juga menjebol gawang Paris Saint-Germain pada menit ke-59. Berawal dari sepakan Joshua Kimmich sedikit di luar kotak penalti, melambungkan bola ke tiang jauh di mana 3 pemain di Rotten hanya dikawal 2 pemain PSG. Salah satunya pemain dengan jersey nomor 4 ini, Thilo Kerner, yang kaget setelah menyadari ada pemain jersey merah di belakangnya. Rekor-rekor PSG. Kiper Keylor Navas adalah penjaga gawang ketiga dalam sejarah Liga Champions yang tampil membela 2 tim berbeda. Sebelum membela PSG, Navas yang asal Costa Rica ini merupakan kiper Real Madrid untuk periode yang cukup lama 2014 sampai 2019. Bersama Los Blancos, ia meraih 3 trofi Liga Champions. 2 penjaga gawang lain yang juga tampil untuk 2 tim berbeda, yang pertama adalah Hans-Jörg Butt, Bayern Munchen dan Bayer Leverkusen, serta Edwin van der Sar, Manchester United dan Ajax Amsterdam.
Thiago Silva adalah pemain Brasil pertama yang mengawali final kompetisi Eropa sebagai kapten. Selain itu, ini untuk pertama kalinya Paris Saint-Germain gagal mencatatkan gol dalam laga kompetisi Eropa. Terakhir kali gagal gol terjadi saat melawan Manchester City pada April 2016. PSG kalah, Marseille bersorak. Kegagalan Paris Saint-Germain meraih trofi Liga Champions disambut sorakan gembira musuh besarnya di Liga Prancis, Marseille. Dengan pendukung tim asal Prancis Selatan itu turun ke jalanan kota untuk bergembira. Sementara itu kerusuhan pecah di kota Paris dengan pendukung PSG melampiaskan kemarahan mereka. Para pendukung Marseille bahkan menyalakan kembang api dan bergembira seolah-olah kemenangan Bayern Munchen 1-0 mewakili kemenangan mereka sendiri. PSG mulai diskusi pemecatan Tuchel. Menurut laporan salah satu outlet berita Italia, Gianluca Di Marzio, PSG sudah memulai pembicaraan soal pemecatan Thomas Tuchel. Sejak awal, pelatih asal Jerman itu bukan pilihan yang disukai oleh pemilik PSG Nasser Al-Khelaifi. Pengganti Tuchel diperkirakan adalah mantan manajer Juventus Massimiliano Allegri. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.